Apa yang terlintas di benak Anda ketika disebut kata kiper? Dan tahukah Anda ada ikan yang disebut dengan ikan kiper? Ikan kiper sendiri merupakan spesies ikan yang biasa dipelihara di akuarium. Memiliki motif yang menarik pada tubuhnya, yakni bintik-bintik hitam seperti macan tutul. Ikan kiper atau nama lainnya ikan titang memiliki gerakan yang lambat, tidak agresif, dan memiliki sifat yang kalem. Apalagi ditambah dengan motif tubuh yang unik sehingga sangat cocok untuk dijadikan ikan hias. Ikan kiper selain dapat dijadikan ikan hias, ternyata juga dapat dimakan. Dagingnya empuk dan rasanya sangat enak. Jadi jangan salah bila ada orang yang membudidayakan ikan ini karena sangat laku di pasaran. Sirip dorsal pada ikan kiper tersusun oleh tulang sejati yang sangat kuat seperti duri-duri panjang sehingga dapat melukai ketika tertusuk. Bagian tubuh yang tertusuk duri akan terasa sakit dan perih, bahkan hingga dapat menyebabkan kepala pusing. Cara terbaik untuk mengobatinya adalah merendam luka dengan air hangat sehingga rasa sakit akan berkurang. Ukuran ikan kiper saat dewasa secara umum memiliki kisaran panjang 16 cm hingga 38 cm. Ikan ini termasuk jenis ikan omnivora, yakni pemakan segala, seperti cacing, udang, serangga, lumut, algea, bahkan tumbuhan di sekitar habitatnya. Ikan kiper termasuk ikan pelagis, sehingga dapat ditemukan dengan mudah di bagian atas perairan laut maupun perairan payau, dan dapat hidup dengan baik di daerah tropis pada suhu antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Ikan kiper merupakan ikan endemik sekitar perairan Indo-Pasifik, meliputi Kuwait ke Fiji sampai ke New Caledonia. Namun saat ini banyak terdapat di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ternyata tak hanya itu, ikan ini dapat ditemukan pula di perairan pantai dari Jepang hingga Australia. Ikan kiper tersebar di perairan tawar, payau, dan laut. Dengan habitat estuari, tambak yang berdekatan dengan laut, muara sungai, pelabuhan, perairan dasar berlumpur, pesisir pantai, dan hutan mangrove. Jika Anda ingin memancing ikan kiper, Anda dapat menemuinya di sekitar pantai berbatu, tepi dermaga, daerah muara, dan bagan-bagan yang dipasang oleh nelayan di sekitar laut dangkal. Ikan kiper sering hidup berkoloni, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan ikan ini. Di Indonesia sendiri, masih sedikit pembudidaya ikan kiper. Anda tertarik untuk membudidayakannya? Untuk benih ikan kiper sendiri, yaitu ditangkap dari alam. Penangkapan benih dilakukan biasa di muara sungai dan sekitar hutan mangrove di Indonesia. Ikan ini sendiri belum dibenihkan secara terkontrol. Untuk pemeliharaan ikan kiper di tambak dilakukan secara monokultur dan polikultur. Ikan kiper dapat dipelihara secara ekstensif, sampul interat. Benih ikan kiper dan hasil penangkapan di alam yang berukuran 7 cm per ekor atau berat 10 gram per ekor ditebar dengan kepadatan 20.000 hingga 30.000 ekor per hektar atau 2 hingga 3 meter per meter kubik. Untuk tambak yang dikelola semi-intens. Untuk tambak yang dikelola secara intensif, padat penebaran untuk benih yang sama sebanyak 4 hingga 5 ekor per meter kubik atau 40.000 hingga 50.000 ekor per hektarnya. Bila ukuran benih lebih besar, sekitar 13 cm per ekor, maka padat penebaran diturunkan menjadi 3 ekor per meter kubik atau 30.000 ekor per hektar. Untuk pakan ikan kiper terdiri dari pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami terdiri dari lumut sutra dan rumput laut Gracilaria. Untuk pakan buatan berupa butiran yang diberikan saat ikan kiper masih berukuran kecil. Pakan butiran yang telah dihancurkan diberikan sebanyak 3 hingga 5% dari biomasa. Pada budidaya semi-intensif,
pemberian pakan 1 hingga 2 kali sehari, sedangkan budidaya intensif, pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari. Pengontrolan pakan sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pakan yang diberikan sudah cukup atau belum. Untuk pengontrolan dilakukan setelah 1 hingga 2 jam setelah pemberian pakan. Jika sebelum 1 hingga 2 jam pakan sudah habis, maka dosis pakan ditambah 5%. Sebaliknya, jika 1 hingga 2 jam pakan masih ada, maka dosisnya dikurangi 5% dari total pemberian. Lalu, bila ikan dipelihara secara polikultur, maka komoditas yang sangat dapat dipolikultur dengan ikan kiper antara lain beropang, bandeng, nila, kepiting bakau, udang, dan rajungan. Padat penebaran dalam polikultur harus memperhatikan spesies utama yang hendak diproduksi. Apakah ikan kiper sebagai spesies utama atau sebagai spesies kedua? Jumlah spesies utama selalu lebih daripada spesies kedua, dan seterusnya. Misalnya, budidaya ikan kiper dan nila, di mana ikan kiper sebagai spesies utama. Bila sebuah tambak hendak ditebari 20.000 ekor benih, maka sekitar 15.000 berupa benih ikan kiper dan 5.000 sisanya untuk ikan nila. Dalam budidaya udang atau kepiting, ikan kiper dijadikan sebagai spesies kedua dalam polikultur. Ikan kiper menjadi pengendali lumut dan berbagai fitoplankton di dalam tambak. Cara tersebut memungkinkan pemanfaatan ruang secara optimal karena udang dan kepiting mempunyai relung ekologi yang berbeda. Udang dan kepiting cenderung hidup di dasar perairan dan bersembunyi pada pematang atau substrat di dalam tambak, sedangkan ikan kiper berenang bebas di dalam tambak. Lama pemeliharaan ikan kiper sendiri untuk mencapai ukuran konsumsi sekitar 200 hingga 400 gram per ekor adalah sekitar 4 hingga 6 bulan. Ikan kiper hasil panen dapat diperdagangkan secara utuh. Di rumah makan dan restoran, ikan kiper disajikan sebagai ikan bakar dan goreng dalam kondisi utuh. Untuk harga ikan kiper sendiri di berbagai daerah, harganya cukup bervariasi dan peminatnya cukup stabil. Bagaimana? Tertarik untuk membudidayakannya?